Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Ibis Indra Swajantik, mahasiswa S1 PGC Manajemen dengan NIM 2402010202482. Kali ini akan mempresentasikan mengenai hasil analisis jurnal dengan jurnal yang berjudul Analisis Portofolio Saham dengan Metode CAPM dan Markowitz. Mana jurnal ini disusun oleh Hartidi Prabowo. Kemudian tugas ini dibuat untuk memenuhi nilai ujian akhir semester pada mata kuliah manajemen investasi yang diajar oleh Ibu Pustika Arini Pubi. Kita tanpa berlama-lama langsung saja ke overview hal-hal yang akan dibahas pada kesempatan ini. Dari jurnal tersebut akan dibahas identifikasi masalahnya seperti apa, kemudian teori-teori relevan yang digunakan penulis dalam membedah dan menghasilkan hasil penelitian yang diharapkan, kemudian metode penelitian yang digunakan penulis, dan ada hasil atau resume singkat mengenai hasil penelitian dan juga kesimpulan. Untuk yang pertama, identifikasi masalah. Ini apa yang melatar belakangi peneliti melakukan penelitian. Jadi penelitian yang dilakukan oleh Hardi Prabowo itu dilatar belakangi oleh kenyataan bahwa tingkat pengembalian yang diharapkan investor itu tidak selalu sesuai dengan tingkat pengembalian aktual yang diperoleh. Jadi tentunya sebagai seorang investor pasti tentu mengharapkan tingkat pengembalian atau return yang sebanding dengan dana yang telah diinvestasikan. Namun pada kenyataannya banyak faktor yang dapat menyebabkan return itu besaran return itu bervariasi. Jadi investor harus selalu siap bahwa tingkat yang return yang diharapkan itu tidak selalu dapat berjalan sesuai dengan ekspektasinya. Kemudian uh, dalam melakukan investasi juga seorang investor tentu selalu diikuti oleh risiko yang menghantui dalam melakukan investasi di berbagai macam instrumen. Karena memang setiap investasi pasti memiliki risiko masing-masing. Ada yang mengatakan bahwa low risk, low risk, low return, begitu pula sebaliknya high risk, high return. Jadi jika instrumen investasi itu menawarkan return yang tinggi, itu kemungkinan akan diikuti oleh risiko yang tinggi juga. Jadi berdasarkan hal-hal ini, maka di sini penulis atau peneliti akan merumuskan beberapa permasalahan. Yang pertama mengenai bagaimana hasil return yang diharapkan pada masing-masing saham LQ45. Nah, saham-saham LQ45 ini merupakan di sini sebagai objek dari penelitian yang dilakukan. Saham-saham LQ45 atau saham-sahamnya uh, ada 45 saham yang tergabung di dalam indeks LQ45. Biasanya saham-sahamnya adalah saham-saham yang sangat liquid diperdagangkan di bursa itu. Yang kedua, bagaimana memilih saham terbaik di antara RQ45 tadi dengan kriteria CV minimum atau coefficient of variation minimum. Yang ketiga, bagaimana mendapatkan komposisi portofolio saham yang optimal. Yang keempat, manakah saham yang paling menguntungkan untuk berinvestasi. Jadi di antara keempat rumusan masalah ini akan dilakukan kajian dari objek penelitian untuk mendapatkan tujuan penelitian, yaitu untuk mengetahui hasil yang diharapkan dan memilih saham terbaik untuk mendapatkan komposisi portofolio optimal dan menguntungkan untuk berinvestasi. Nah, dari identifikasi masalah ini, bagaimana relevansi masalah masalah terhadap konsep-konsep dalam mata kuliah manajemen investasi. Jadi masalah ini yang diangkat di dalam jurnal ini itu sangat memiliki relevansi pada konsep-konsep mata kuliah manajemen investasi. Nah, relevansinya seperti apa? Relevansi dijelaskan sebagai berikut. Jadi pengukuran tingkat pengembalian dari saham-saham LQ45 yang menjadi fokus dalam penelitian ini itu dapat memang dilakukan dengan teori CAPM atau Capital Asset Pricing Model.
Di mana inti dari teori ini itu bahwa model ini menunjukkan bahwa satu-satunya risiko yang relevan pada investasi adalah risiko yang bersifat sistematis. Jadi risiko pasar yang secara keseluruhan, di mana risiko ini bisa dihindari dengan melakukan diversifikasi. Jadi bukan risiko yang sifatnya spesifik atau risiko total, sifatnya spesifik pada perusahaan. Nah, kemudian yang kedua, analisis CV atau coefficient of variation itu dapat memilih perusahaan LQ45 mana yang antara risiko dan return ekspektasinya itu sebanding. Jadi makin kecil CV itu akan makin bagus. Itu makin menunjukkan semakin kecil juga risiko aktiva dan semakin besar return ekspektasinya. Sehingga dengan hasil ini itu akan dapat menyeleksi saham-saham LQ45 pada penelitian tersebut. Yang ketiga, menyusun portofolio yang baik itu memang dapat dihasilkan melalui proses berdasarkan mean variance yang ada di teori model Markowitz. Kemudian, mengenai teori-teori relevan yang digunakan penulis di peneliti untuk menghasilkan hasil penelitian yang diharapkan itu ada teori CAPM, teori Capital Asset Pricing Model, kemudian ada teori Analysis Coefficient of Variation, yang ketiga ada teori model Markowitz. Nah, seperti yang disampaikan tadi, teori-teori ini relevan, memang digunakan untuk dapat memilih aset yang baik untuk investasi, kemudian bagaimana menyusun portofolio terbaik untuk mendapatkan return yang optimal, dan dapat mengukur risiko yang juga terukur. Di mana dari teori capital asset pricing model ini digunakan untuk mengukur tingkat pengembalian dari objek penelitian atau dalam hal ini adalah saham-saham yang tergabung di dalam indeks LQ45. Jadi CAPM ini digunakan untuk dapat menghitung expected return berdasarkan risiko sistematik. Yang kedua, teori analisis coefficient of variation ini digunakan untuk menyeleksi saham-saham LQ45 dengan membandingkan antara risiko dan return yang diharapkan. Jadi CP ini sebenarnya untuk menilai efisiensi risiko relatif terhadap return. Yang selanjutnya yang terakhir teori model Markowitz, di mana di sini dibutuhkan penulis untuk membantu menyusun portofolio optimal berdasarkan kombinasi return dan risiko. Kemudian berkaitan dengan metode penelitian yang digunakan, peneliti menggunakan jenis penelitian deskriptif. Kemudian teknik pengumpulan datanya itu berupa data sekunder atau data yang memang sudah ada, jadi hanya dikumpulkan yang berupa saham, kemudian data dari IHSG dan tingkat surat berharga, surat Bank Indonesia selama periode Februari 2009 sampai Januari 2011. Kemudian mengenai time horizon yang digunakan itu time horizon secara cross seksional, dan metode analisis yang digunakan seperti tadi teori-teori capital asset pricing model, coefficient of variation, dan teori portfolio model Markowitz. Nah, di dalam penelitian ini sebenarnya penulis hanya menggunakan 19 saham LQ45. Meskipun memang objeknya LQ45 yang berjumlah 45, terdiri dari 45 saham, namun di sini penulis memilih 19 saham karena memang dalam tentang waktu penelitian dari Februari 2009 sampai Januari 2011 itu ada 19 saham yang masuk indeks LQ45 yang secara konsisten dalam 4 periode berturut-turut. Jadi mendapatkanlah itu ada 19 saham. 19 saham ini terdiri dari ada saham PTBA, TLKM, kemudian ada saham AALI, kemudian ada ISAT, ada ADRO, Antam, ASI, ASIP, BBCA, BBRI, BDMN, BNRI, INCO, INDF,
kemudian MEDC, GAS, BTBA, SMCB, TINS, ada PLKM, UNSP, dan UNDR. Ada 19 saham. Berdasarkan metode penelitian tersebut, kemudian melakukan analisis terhadap 19 saham tadi dengan metode analisis yang telah dijelaskan tadi. Yang pertama dengan menghitung CAPM. Berdasarkan hasil perhitungan CAPM-nya, itu didapat dari 19 saham ini, itu ternyata semuanya undervalued. Kesimpulannya itu undervalued. Artinya masih tergolong murah. Jadi semua saham itu undervalued karena nilai return yang diharapkan berada di bawah nilai return saham masing-masing. Maka berdasarkan perhitungan CPM, hasil yang dapat disimpulkan bahwa harga saham ke 19 saham ini tergolong murah. Nah, setelah dilakukan perhitungan CPM, kemudian penulis ini melakukan perhitungan coefficient of variation, atau perhitungan CV. Dari 19 saham ini, yang sudah sebenarnya semua layak karena murah, ini akan diseleksi kembali berdasarkan CV. CV yang paling kecil, atau CV minimum. Sehingga peneliti ini memperoleh ada 10 saham saja yang masuk ke dalam portofolio saham yang memiliki CV yang terkecil. Ada saham UNTR, SNCB, ASII, INDF, BBRI, BBCA, BMRI, MIBC, dan INCO, serta BBN. Dan yang terakhir, itu dari 10 saham ini, kemudian semakin disusutkan hanya memilih 5 saham terbaik yang dijadikan portofolio yang optimal. Nah, adapun kriteria yang digunakan di sini, ada 3 kombinasi kriteria. Yang pertama, berdasarkan return yang paling tinggi, ada juga risiko yang terkecil, dan juga coefficient of variance yang terkecil. Nah, berdasarkan dari pemilihan kriteria tadi, didapatkan ada 5 saham yang terpilih, yang terbaik. Yang pertama ada UNTR, atau United Tractor, di mana bergerak di bidang perdagangan, jasa, dan investasi. Kedua ada SMCB, Housing Indonesia, bergerak di industri dasar dan kimia. Dan ada ASII, Astra International. Ini jenis industrinya adalah aneka industri. Ada INDF juga, Indofood Sukses Makmur, yang bergerak di bidang industri bahan konsumsi. Dan yang terakhir BBRI, Bank Rakyat Indonesia, yang bergerak di industri keuangan. Nah, sebelum kita analisis hasil dan kesimpulan ini, mungkin kita bisa analisis dulu metode penelitiannya itu apakah sudah tepat digunakan. Nah, menurut saya itu sudah tepat karena penulis menggabungkan CAPM untuk perhitungan estimasi returnnya, kemudian CV untuk menyeleksi saham, dan teori model Markowitz untuk menyusun portofolio yang optimal. Nah, ini merupakan kombinasi umum dan memang valid untuk studi investasi. Metode yang digunakan itu relevan untuk menilai kelayakan investasi saham, menyusun strategi alokasi aset, dan mengoptimalkan return dengan mempertimbangkan risiko. Dan ini sesuai dengan tujuan penelitian dari penulis. Kemudian kita akan analisis juga dari hasil penelitian dan kesimpulan. Nah, penulis berhasil memperoleh kok portofolio terbaik untuk mendapatkan return yang optimal dengan 3 teori tadi. Nah, apakah hasil tersebut itu dapat, atau metode ini itu dapat diterapkan dalam situasi investasi yang nyata? Baiklah, secara umum, teori tersebut memang sudah ah, cukup relevan. Masih sangat relevan untuk situasi investasi nyata. Karena memang sampai sekarang masih digunakan, metode itu digunakan untuk mengukur ah, kinerja investasi.
Namun perlu dipahami bahwa hasil dari analisis teori dan perhitungan yang digunakan dalam penelitian tersebut itu masih sebatas bersifat teoritis, bersifat teori. Jadi dalam praktiknya itu tidak sesederhana itu karena seseorang investor juga harus memasukkan pertimbangan-pertimbangan yang lain yang dapat mempengaruhi keputusan pemindahan saham yang tepat. Karena banyak juga faktor-faktor di lapangan yang tidak bisa kita tarik kesimpulannya hanya berdasarkan laporan keuangan atau berdasarkan rasio-rasio keuangan, tapi juga uh, ada faktor-faktor eksternal dari perusahaan itu juga yang akan mempengaruhi bagaimana kinerja saham atau kinerja investasi kita, baik itu faktor geopolitik, faktor ekonomi sosial negara, kemudian juga manajemen perusahaan juga perlu dilihat apakah sudah melakukan prinsip good governance dalam menjalankan perusahaannya atau belum. Nah, ini juga hal yang penting karena invest, investor pasti juga akan melihat akuntabilitas dari pihak manajemen, bagaimana komitmen mereka dalam menjalankan perusahaannya untuk mendapatkan selain laba juga mendapatkan dan menjaga kepercayaan dari investor yang sudah menempatkan dananya pada mereka. Selain dari faktor manajemen, juga seperti tadi yang saya sampaikan, ada faktor eksternal seperti faktor makroekonomi, ada isu geopolitik dan sosial. Itu juga dapat mempengaruhi harga saham dan kelangsungan perusahaan ke depan. Jadi alangkah baiknya apabila hasil dari penelitian ini itu dapat dikembangkan lagi metode analisisnya lebih mendalam lagi. Itu bisa dengan misalnya model multifaktor seperti Fama Friends di Factor dan juga disertai analisis risiko yang non sistematis. Karena di sini kan hanya analisis risiko sistematis saja. Jadi perlu juga dilengkapi analisis risiko yang non sistematis. Artinya risiko yang tidak hanya bisa diatasi dengan cara diversifikasi. Nah, risiko-risiko ini seperti tadi, misalnya kebakaran pabrik, manajemen perusahaan yang buruk dan sebagainya. Jadi itu mengenai hasil analisis dari jurnal Hartili Prabowo sama juga analisis portofolio saham metode CAPM dan Markowitz. Terima kasih atas hmm, atensinya. Mohon maaf apabila dalam penyampaian tadi saya terdapat kekurangan dan akhir kata saya tutup dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.